Revan dengan lembut mencium bibir dari istrinya itu. Sangat manis, hanya itu deskripsi dari bibir Dita. Bahkan Revan sangat menyukainya. Tangannya pun memegang tengkuk Dita dan memperdalam ciuman mereka. Biarlah kehangatan ini memegang kendali hubungan mereka. Revan melepas ciumannya karena oksigen semakin berkurang di paru-parunya. Setelah menghirup banyak oksigen, Revan kembali memegang tengkuk Dita untuk melanjutkan ciumannya. Dia dapat melihat Dita masih menatapnya dengan tatapan sayu dan pasrah ketika Revan kembali ingin menciumnya. Namun sedikit lagi bibir mereka bersentuhan, terdengar seseorang mengetuk pintu kamar mereka. Mendengar suara ketukan, Dita tersadar dan langsung menjauh dari Revan karena mendengar adiknya memanggil dan mengetuk pintu. Sebelum membuka pintu, Dita merapikan penampilannya dan mengatur napas seperti tidak terjadi apapun. "Ada apa, Renata?" tanya Dita setelah membuka pintu kamarnya. "Maaf mengganggu kakak, bisa minjam laptop kakak? Soalnya laptop Renata ketinggalan di rumah dan ada tugas yang harus aku selesaikan," jawab Renata dengan ekspresi bersalah karena takut mengganggu waktu tidur kakaknya. "Tunggu sebentar, kakak ambilkan," Dita menjawab sambil kembali masuk ke dalam kamar Revan karena laptopnya tadi dia bawa ke kamar Revan. "Iya," kata Dita sambil mengangguk. Dita pun memasuki kamar mencari laptopnya. Dia melihat Revan sekaligus yang memandangnya membuat Dita sedikit tidak nyaman. "Ini laptopnya, cepat selesaikan tugasmu, jangan terlalu malam. Setelah selesai cepat tidur, mengerti?" Dita berbicara dengan tangan menyerahkan laptopnya. "Iya kakak yang cantik, kakak juga cepat tidur. Kasihan kakak ipar sudah nungguin itu." "Maaf ya kak, Revan mengganggu waktu kalian, soalnya aku perlu laptop ini. Permisi and good night," Renata berkata sambil tersenyum setelah melihat Revan yang berdiri di belakang Dita dengan wajah kusut. Mendengar perkataan adiknya, Dita menoleh ke belakang dan menemukan Revan yang berdiri di belakangnya dengan memandang dirinya tajam tanpa berkedip. "Perhatian sekali kamu dengan adikmu, tapi denganku kamu lebih sering marah dan cuek," tanya Revan dengan Dita setelah mereka memasuki kamar. "Kamu juga mau diperhatikan, makanya jangan suka bikin aku marah," jawab Dita sambil berjalan ke arah kasur. "Kapan aku membuatmu marah?" tanya Revan lagi dengan mengikuti Dita yang sekarang sudah duduk di samping tempat tidur mereka. "Kamu lupa atau tidak sadar sering bikin orang marah dengan perkataanmu itu." "Sudahlah, aku mau tidur, ngantuk. Selamat malam," Dita menjawab setelah langsung berbaring dengan membelakangi Revan. Revan hanya bisa menghela nafas karena ditinggal tidur dan memilih berbaring menyusul Dita yang sudah memejamkan mata. "Good night, my wife," kata Revan dengan memeluk Dita tanpa tahu tubuh Dita yang menegang karena pelukannya. Dita bangun dari tidurnya karena cahaya matahari sudah menerangi kamar Revan, dan lagi dia bangun dengan kondisi saling memeluk dengan Revan. Memandangi Revan hanya itu yang bisa Dita lakukan saat ini. Dia terlalu takut mempunyai perasaan lebih terhadap Revan karena perjanjian itu, namun sikap Revan yang mulai baik dan perhatian terhadapnya membuat Dita semakin merasakan perasaan itu telah tumbuh dan mungkin akan semakin berkembang jika Revan semakin memberikan perhatian lebih kepadanya. Seperti biasa, Revan mengantar jemput Dita di kantornya. Ini sudah seminggu dia mengantar jemput Dita. Kadang kalau sibuk dia menyuruh supir yang menjemput istrinya itu. Revan sering khawatir, jadi memilih menjemput istrinya sendiri. Memang Dita menyita sedikit pikiran Revan yang dulu hanya memikirkan masalah pekerjaan. Namun kini dia sering memikirkan Dita. Dia bahagia ketika melihat senyumnya dan dia sangat sedih ketika melihatnya sedih. Sekarang dunia Revan tidak hanya masalah pekerjaan, tapi juga istri tercintanya.
Bolehkah Revan mengatakan itu di saat dia menikahi Dita atas dasar perjanjian? Seandainya dia tahu cinta itu datang, dia tidak ingin mengikat Dita atas dasar perjanjian. Akankah dia sanggup berpisah dengan Dita? Dia tidak tahu kapan rasa cinta itu muncul. Yang terpenting, dia sangat nyaman ketika Dita berada di sampingnya. Revan sekarang berjuang untuk membuat Dita mencintainya dan melupakan perjanjian mereka. "Maaf lama menunggu ya?" tanya Dita setelah memasuki mobil Revan tanpa melihat Revan yang termenung. "Tidak masalah, aku kira kamu lembur tadi," jawab Revan dengan tersenyum. "Aku menyelesaikan beberapa laporan soalnya besok mulai izin supaya bisa menemani kamu," jelas Dita dengan senyum. "Maaf, karena aku minta temenin kamu jadi repot." Revan merasa bersalah. "Gak masalah, lagian bisa sekalian liburan keluar kota kan?" Dita tersenyum menenangkan. Tidak lama mereka sampai di apartemen Revan. Dita dan Revan memasuki kamar mereka masing-masing. Setelah selesai mandi, Dita langsung menuju dapur untuk memasak makan malam. Tidak lama Revan juga keluar dari kamar dan menghampiri Dita. "Ada yang bisa aku bantu?" tanya Revan di samping Dita yang menggoreng ikan. "Tidak perlu, sebentar lagi selesai, kamu duduk aja dulu," kata Dita dengan menunjuk meja makan. Mereka makan malam dengan diselingi obrolan ringan. Setelah selesai makan, Revan membantu Dita yang mencuci piring. Setelah selesai bersih-bersih, mereka sekarang ada di ruang tamu. Biasa mereka menonton film atau saling mengobrol masalah kantor dan lainnya. Karena undangan relasi tidak terlalu jauh, jadi Revan dan Dita hanya berangkat dengan mobil supaya bisa melihat pemandangan di sepanjang jalan, sekalian menjernihkan mata dan pikiran. Serta rencananya Revan akan membawa Dita bermalam di villa miliknya. Dita sangat senang bisa liburan dari kerja, karena selama ini dia jarang berlibur karena selalu kerja untuk masa depan adiknya. Ketika Revan mengajaknya keluar kota, sebenarnya dia sangat senang, namun dia harus menyelesaikan laporan yang menumpuk sebelumnya karena kurang fokus kerja waktu dia dan Revan bertengkar. Pemandangan yang asri, udara yang sejuk sangat membuat Dita nyaman. Dia sangat berterima kasih kepada Revan yang mengajaknya keluar kota, walaupun karena undangan pernikahan relasinya. Ketika sore mereka telah sampai di depan villa tempat mereka menginap. Dita keluar dari mobilnya terdiam dan takjub dengan keindahan villa dengan view pantai. "Bagaimana, kamu suka tempat ini?" tanya Revan. "Villa yang sangat indah, pasti mahal ya?" kata Dita masih dengan tatapan takjub melihat pemandangan sekitar. "Ini villa milikku. Aku memang jarang kesini, paling kalau liburan atau ingin menenangkan pikiran. Suasana di sini sangat cocok untuk melepas stres." Revan menggandeng tangan Dita yang berjalan di sampingnya. Setelah memasuki villa lagi, Dita dibuat takjub, bahkan kamar mereka ada view pantai dan bunyi ombak sampai terdengar dengan jelas dari kamar mereka. Tanpa sadar, Dita memeluk Revan karena terlalu senang Revan membawa ke tempat seindah ini. Revan pun membalas pelukan Dita dengan erat. Revan senang karena bisa membuat Dita bahagia. "Apapun akan aku lakukan asalkan kamu senang," gumam Revan. Kamu bilang apa?" kata Dita yang mendengar gumaman Revan. "Bukan apa-apa, kamu senang kan?" tanya Revan tanpa melepas pelukan mereka. "Iya, aku senang. Aku sangat senang. Terima kasih membawa ke tempat seindah ini. Kita seperti bulan madu saja," Dita menjawab dengan tersenyum simpul. "Kalau bulan madu harus lebih indah dari ini," kata Revan sambil mengecup bibir Dita. Dita terkejut dengan ciuman singkat dari Revan. Jantungnya berdetak dan lagi dia melihat Revan yang mendekat dan menciumnya dengan dalam. Tidak lama Revan melepas ciumannya dan memeluk dirinya erat, lalu kembali mengecup keningnya.
pipi dan bibirnya singkat. Bagaimana aku tidak terpesona jika kamu bersikap seperti ini? Apakah aku memang harus membiarkan perasaan ini berkembang jauh menjadi rasa cinta? Batin Dita, perlahan aku akan membuatmu mencintaiku. Batin Revan, bersambut.